Ba'du. Yang saya hormati Ustazah Darul Qurni selaku pengampu mata kuliah pelaku kurikulum dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang dimana saya mengobservasi pada SMP Islam Plus As-Salamah Ungaran Barat. Yang pertama tentang sekolah. Memiliki nomor pokok sekolah 2033172 dengan jenjang pendidikan SMP status sekolah swasta beralamat di Jalan Gatot Broto nomor 104 B Ungaran, Desa atau Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50517. Dengan tanggal SK pendirian pada tahun 1989 Januari tanggal 31, status pendidikan swasta. Untuk tanggal SK izin operasional 2005 Agustus di tanggal 26. Memiliki akreditasi A, menggunakan kurikulum 2013 dengan kepala sekolahi Bapak Wahid Gufron dan operator data akademik Rizky Ferdian. SMP Islam Plus As-Salamah memiliki visi mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembinaan kecendekiawan, kepakaran dan pengkaderan pemimpin umat dan dakwah untuk mencapai rahmatan lil alamin. Juga memiliki visi mengembangkan metode pendidikan dan pengajaran yang mengarahkan siswa pada penguasaan ilmu yang berkualitas, pembentukan nilai spiritualitas yang dinamis, dan pengembangan bakat minat siswa. Yang selanjutnya materi pembelajaran bahasa Arab di SMP IP As-Salamah Ungaran kelas 8. Untuk materi dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 SMP Islam Plus As-Salamah saat ini untuk kelas 8 tersebut menggunakan materi pembelajaran antara lain ialah As-Sa'ah, Yaumiyatuna, Al-Hiwayah, Ar-Riyadhah, Al-Mihnah, Yadatul Marid. Dari 6 di atas berawal dari materi jam yang memiliki fungsi untuk mengetahui dan mengukur sehingga para siswa dapat mengatur seluruh aktivitas sehari-hari. Yang materi kedua, Yaumiyatuna. Dengan materi Yaumiyatuna, para siswa dapat untuk membuat agenda kegiatan yang dimana merupakan hal-hal yang positif yang perlu para siswa buat untuk melakukan kegiatan keseharian. Yang selanjutnya Al-Hiwayah. Hobi merupakan aktivitas yang seringkali dilakukan banyak orang untuk mengisi waktu luang. Yang keempat adalah Al-Riyadhah, olahraga. Hendaknya tubuh pun perlu untuk bergerak untuk memaksimalkan fungsinya dengan cara berolahraga, yaitu dengan cara mudah yang dapat dilakukan. Materi kelima tentang profesi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, siapapun harus bekerja. Ada banyak jenis dan ragam pekerjaan, antara lain pedagang, petani, insinyur, polisi, dan lain-lain. Yang terakhir materi tentang Yadatul Marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah perbuatan yang mulia dan memiliki keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar, juga termasuk salah satu hak setiap muslim dengan muslim yang lain. Yang selanjutnya corak kurikulum bahasa Arab di SMP IP As-Salamah Ungaran Barat. Corak kurikulum yang digunakan di SMP IP As-Salamah menggunakan corak kurikulum tradisional, yang dimana kurikulum tradisional dapat diartikan sebagai semua mata pelajaran yang diberikan dalam satu himpunan mata pelajaran dalam lembaga pendidikan yang diperlukan untuk lulusan atau mendapatkan suatu ijazah dalam satu bidang. Beliau Bapak Sadi menegaskan bahwasanya corak kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum konvensional. Kurikulum tradisional SMP IP As-Salamah ini memprioritaskan aspek kognitif, pengetahuan siswa daripada aspek afektif, sikap, dan aspek psikomotorik, yaitu aspek keterampilan. SMP IP As-Salamah ini juga menggunakan bahan ajar yang sama untuk seluruh peserta didik, yang berarti menyamaratakan peserta didiknya. Selain itu, indikator pencapaian tingkat penguasaan bahasa Arab juga disamaratakan antar peserta didik. SMP IP As-Salamah
juga menggunakan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang sama antara satu peserta didik dengan yang lainnya. Corak kurikulum tradisional mempunyai kelebihan tersendiri yang menjadi alasan dipilihnya corak kurikulum ini, yakni corak kurikulum tersebut dapat mengembangkan baik secara moral dan sosial. Yang selanjutnya, implementasi kurikulum bahasa Arab di kelas 8 SMP IPA Salaman. Pengimplementasian kurikulum yang diberlakukan di SMP IPA Salaman masih menggunakan implementasi kurikulum 2013, yang dimana tentunya menekankan pada ranah pedagogik dalam pembelajarannya, menggunakan pendekatan ilmiah, pendekatan scientific approach dalam pembelajaran menggunakan kegiatan 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pengimplementasian kurikulum yang diberlakukan di SMP IPA Salaman tersebut khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab didukung dengan buku yang diterbitkan dari Yudhistira dan Airlangga. Lalu untuk selanjutnya model kurikulum bahasa Arab kelas 8 SMP IPA Salaman. Untuk model kurikulum di SMP IPA Salaman, penulis menemukan kecocokan dari model OLIV, di mana pada model perkembangan kurikulum terdiri dari 3 kriteria, yaitu simpel, komprehensif, dan sistematik. Apalagi secara praktis perkembangan kurikulum dengan model OLIV ini terbagi 6 langkah: statement of philosophy, statement of goals, statement of objective, decision of fact, implementation, dan evaluation. Yang selanjutnya organisasi kurikulum. Yang pertama, statement of philosophy dilakukan dengan memformulasikan visi misi lembaga pendidikan. Yang kedua, statement of goals dilakukan dengan menganalisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Statement of objective dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Decision of plan merupakan strategi pembelajaran yang dimungkinkan agar dapat mencapai tujuan. Yang selanjutnya, mengimplementasi strategi pembelajaran dalam kelas. Evaluasi yaitu segala suatu hal atau berjalan dengan menggunakan patokan tertentu yang bersifat komunikatif. Yang selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum di kelas 8 SMP IPA Salaman. Organisasi kurikulum yang digunakan di SMP IPA Salaman menggunakan organisasi kurikulum yang digunakan di SMP IPA Salaman menggunakan organisasi mata pelajaran gabungan dengan menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Akan tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berkaitan dengan bahan pembelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administratif pelaksanaan proses pembelajaran. Organisasi kurikulum bahasa Arab yang digunakan di SMP IPA Salaman tersebut adalah Nadhatul Keluarga, yang dimana sistem pengajaran bahasa yang memandang bahasa itu sendiri kait mengait, saling berhubungan, tidak terbagi-bagi dan berbeda-beda. Yang selanjutnya, analisis bahan ajar. Analisis silabus terlebih dahulu. Analisis silabus di SMP IPA Salaman pengarang yang pertama ilmiah, terpenuhi, relevan, terpenuhi, sistematis, terpenuhi, konsisten, terpenuhi, memadai, cukup, aktual dan kontekstual, cukup, fleksibel, cukup, menyeluruh, cukup, efektif dan efisien, cukup. Yang selanjutnya, analisis bahan ajar yang digunakan pada SMP IPA Salaman Ungaran Barat. Bahan ajar yang digunakan di SMP IPA Salaman sudah memenuhi 4 jenis klasifikasi materi pembelajaran, yaitu tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Mata pembelajaran bahasa Arab di SMP IPA Salaman sudah terdiri atas komponen bahasa, keterampilan bahasa, komponen bahasanya itu terdiri dari bunyi, kosakata, struktur bahasa, sedangkan keterampilan bahasanya terdiri dari istimak, kalam, qiraah, dan sebagainya. Dalam melihat kompetensi bahasa, bahan ajar yang digunakan di SMP Salaman mencakup tema Asa'ah, Yomiyah, Tuna Al-Hiwayah, Aliyadu Al-Minah, Yadatul Malik. Pada setiap tema di atas sudah terdapat materi mufrodat kosakata di setiap awal temanya. Mufrodat tersebut rata-rata berjumlah kurang lebih 10 sampai 15 mufrodat di setiap temanya. Pada bahan ajar yang digunakan oleh SMP IPA Salaman tersebut juga sudah terdapat keterampilan bahasanya seperti materi teks, digunakan untuk qiraah,
materi iwan menggunakan untuk kalam, materi istimah menggunakan untuk mendengar, dan materi insya untuk menulis. Kesimpulan, secara umum kurikulum bahasa Arab yang digunakan pada SMK Salamah dan tujuan kurikulum bahasa Arab di sekolah tersebut sudah cukup bagus. Namun, untuk corak kurikulum yang dipakai di SMK Salamah masih menggunakan corak kurikulum tradisional, di mana corak kurikulum tradisional menganggap seluruh peserta didiknya sama rata pada aspek kognitifnya. Sekolah tersebut menggunakan daya ajar, metode pengajaran, dan evaluasi yang sama. Sebaiknya sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik sekalipun menggunakan kurikulum tradisional. Organisasi kurikulum bahasa Arab yang dipakai di SMK Salamah menggunakan Nadori atau Wahdat, yang dimana hanya mempelajari bahasa Arab secara general atau luas saja, tidak seperti Nadori atau Qur'an yang mempelajari bahasa Arab secara komprehensif. Implementasi kurikulum yang digunakan di SMK Salamah masih menggunakan kurikulum 2013. Sudah cukup bagus, akan tetapi lebih baik jika menerapkan kurikulum merdeka agar selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kurikulum terbaru yang dihadirkan oleh pemerintah. Pada teknik analisis, hasil evaluasi masih menggunakan daftar checklist saja. Sebaiknya ditambah menggunakan sebar angket dan wawancara agar mendapatkan jawaban yang lebih valid. Pada ranah materi, silabus yang digunakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini seharusnya dikaji dan dievaluasi agar tujuan bahasa Arab tercapai seutuhnya. Adapun untuk plan ajar cukup dengan memakai plan ajar yang diterbitkan oleh Kemenak. Mungkin cukup itu presentasi dari saran untuk silabus yang digunakan itu masih mendapatkan beberapa suatu permasalahan. Solusinya dari saya sebagai peneliti observer, bagaimana itu silabusnya dapat dikaji lebih untuk mendapatkan evaluasian untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang seutuhnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.